Untuk mengetahui solusi dari bentuk radial persamaan Schrödinger bebas waktu 3 dimensi, kita akan menggunakan sebuah contoh kasus. Pada konteks pembahasan kita kali ini, kita gunakan kasus apa yang disebut dengan infinite spherical well ya, atau yang sesuai dengan pembahasan di referensi kita, yaitu buku Griffiths. Nah, sesuai dengan namanya, kasus ini mirip ya dengan apa yang sudah dibahas pada infinite square well pada kasus satu dimensi. Bedanya jika sebelumnya partikel berada pada potensial berbentuk rectangle ya atau semacam persegi, maka kali ini partikel berada pada ruangan berbentuk bola. Nah, soalnya seperti ini ya. Contohnya jika kita misalkan sekarang memiliki partikel ya di sebuah bola yang dia berada pada kondisi berikut ya. Di potensialnya berbentuk seperti ini ya. Di potensial yang bergantung terhadap jari-jarinya itu 0 ya. Kalau misalkan dia berada di dalam bola ya dengan radius di bawah A ya. Jadi cut off radiusnya anggaplah di sini A. Sementara potensialnya menjadi tak hingga kalau misalkan lebih dari lebih dari A ya di sini, dari A. Ya, lebih dari A. Nah, sekarang berdasarkan kondisi yang kita punya ini, potensial yang kita punya, kita memiliki persamaan seperti berikut ya. Jadi di dalam ya, di dalam sphere ya atau bolanya ya, dalam sphere maksudnya dengan ketika kondisinya seperti ini di dalam sphere, maka kita memiliki persamaan Schrödinger berikut ya. Jadi seperti ini tambah H kuadrat 2M L plus 1 per R kuadrat ya dikali U ya sama dengan E dikalikan dengan U. Kemudian bentuk terakhir ini ya, ini bisa kita sederhanakan ya dengan asumsi ya atau bukan asumsikan ya, kita tuliskan misalkan di sini dengan K kuadrat ya, K kuadrat sama dengan 2ME per H bar ya, H bar kuadrat, maka ini kita substitusikan ke atas ya, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. D2U oke. Saya sederhanakan di sini D2U ya per DR kuadrat sama dengan L plus 1 per R kuadrat dikurangi K kuadrat U ya. Oke. Nah, ini kalau kita ketika partikel berada di dalam sphere. Namun kondisi yang lainnya ya, kita masih punya dua kondisi yang lain ya. Kemudian di batas ya. Jadi di batas ya, kita punya di batas ketika R sama dengan A ya. Ketika R sama dengan A sama juga ya, sama juga dengan kasus pada satu dimensi ya, bahwa fungsi gelombangnya ya, pada kali ini fungsi gelombang R ya, berarti di sini kita tuliskan sebagai R. Fungsi gelombangnya berarti di sini R ya, di sini R saja. Tuliskan bahwa R ketika R sama dengan A, maka hasilnya harus sama dengan 0 ya, seperti itu. Atau di sini bisa juga kita tuliskan U ya, U R sama dengan A, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian ya sesuai dengan syarat yang terakhir ya, kalau misalkan di luar ya sekarang, di luar R lebih besar dari A ya, di luar bola, maka
ya, VR gitu ya, dia menjadi tahingga ya, dia menjadi tahingga, maka di sini R-nya ya sama dengan 0 ya. Atau bisa juga kita tuliskan U sama dengan 0. Dari slide sebelumnya kita dapatkan bentuk penyederhanaan bentuk radial ya, atau fungsi radial dari persamaan Schrödinger. Bagian dari solusi persamaan Schrödinger bebas waktu pada koordinat bola adalah sebagai berikut ya. Jadi turunan kedua U terhadap R kuadrat sama dengan L dikali L plus 1 per R kuadrat dikurangi K kuadrat dikalikan dengan U. Nah, di sini terdapat dua kasus ya, kita bisa bagi, di mana kalau misalkan L-nya sama dengan 0 dan L-nya tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0 ya. Nah, di sini kita mulai pada kasus L sama dengan 0. Nah, kalau kasusnya L sama dengan 0, maka kita bisa lebih sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini, minus K kuadrat U. Ya, ini mirip dengan kasus osilator harmonik, bukan kasus osilator harmonik ya, tapi secara umum solusi untuk pada infinite square well ya, kalau pada di bab sebelumnya. Nah, di sini solusinya kita bisa ketahui ya, bahwa U di sini sebagai fungsi R sama dengan A ya, sin KR tambah B cos KR ya, per R. Seperti ini. Atau dalam konteks R kapital ya, solusi totalnya untuk bentuk radial ya. Oh maaf, belum ada R ya, belum ada R. Jadi U-nya seperti ini ya. Ya, di sini belum ada R ya, tapi kalau dalam konteks R kapital, solusi total, maka U per R ya, berarti A sin KR ditambah B cos KR per R ya. Nah, dari solusi R kapital yang kita dapatkan terakhir ini ya, kita bisa lihat terdapat bentuk apa? Ini, B cos KR per R. Nah, dari hasil terakhir ini, solusi kita cenderung menuju divergensi ya, apabila R-nya menuju 0. Sementara di sini kalau misalkan cos-nya ya menuju 0 atau menjadi 0, maka dia akan sama dengan 1. Yang artinya nilai fungsi U ya, atau sejatinya R ini akan menuju tak hingga. Hal ini tidak dapat diterima ya sebagai bentuk solusi dari R kapital karena alasan fisis yang tidak memperbolehkan adanya solusi nilai R kapital menuju tak hingga. Nah, perlu kita ingat bahwa solusi yang bersifat divergen ini tidaklah terlalu mempengaruhi solusi total dari persamaan Schrödinger 3 dimensi itu sendiri sebetulnya ya pada koordinat bola. Hal ini karena pada nilai R sama dengan 0 pun fungsi gelombang partikel sebetulnya masih dapat ternormalisasi. Namun pada contoh kasus ini, karena bentuk potensialnya yang sangat sederhana ya, maka kita bisa lihat tidak terdapat suatu hal khusus tentang apabila partikel berada tepat atau misalkan mendekati pusat bola. Nah, jika kita menggeser ya, misalkan sedikit posisi partikel tersebut dari pusatnya, dari pusat bola itu ya, dari ruangan bola kita, maka fungsi gelombang partikel tersebut tidaklah akan mengalami banyak perubahan atau tidak akan mengalami perubahan sebetulnya. Nah, jika kita juga kemudian misalkan sekarang bayangkan bentuk fisis dari kasus ini ya. Jadi bayangkan kalau kita berada di sebuah ruang besar gitu ya, kita berada di sebuah ruang besar berbentuk bola seperti itu, maka akan sulit untuk menentukan apakah kita berada di pusatnya. Ya, berada di pusat ruangan bola ini atau berada di pinggirnya gitu misalkan. Dan oleh karenanya ya menjadi sulit pula gitu untuk meninjau apakah memang fungsi gelombang partikel tersebut akan betul-betul mengalami divergensi secara fisis karena tidak ada yang secara matematis bersifat khusus dalam solusi yang kita dapatkan. Oleh karenanya di sini satu-satunya yang mungkin untuk membuat solusi matematis yang kita dapatkan ya dapat diterima secara fisis ya adalah dengan menyatakan B sama dengan 0 ya. Nah, lebih jauh ya, misalkan kalau lebih jauh mau kita bahas sedikit ya, secara konsep kita dapatkan gambarkan fungsi gelombang ya yang kita miliki, itu fungsi gelombang partikel ya di dekat pusat ruangan bola sebagai berikut ya. Misalkan ini ada 3 dimensi ya.
seperti ini. Nah, fungsi gelombang kita ya, atau potensialnya pada kasus ini akan menjadi seperti ini ya, kalau misalkan B-nya tidak sama dengan 0 ya. Seperti ini. Pada kasus B tidak sama dengan 0. Nah, kemudian jika kita kembali sedikit ya ke diskusi di bab awal tentang misalkan kita ambil contoh operator momentum ya. Nah, puncak tak hingga ini ya, atau infinite sharp peak ini dapat menimbulkan sebuah masalah. Di sini kita dapat memiliki setidaknya diskontinuitas ya pada turunan pertama fungsi gelombang partikel ketika misalkan dia melewati titik pusat ini. Dan hal itu menyebabkan adanya atau timbulnya nilai momentum yang tidak dapat dihitung. Nah, oleh karenanya sekali lagi, karena kita ingin mendapatkan solusi yang secara fisis dapat diterima, nilai B haruslah sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oleh karenanya dari sini solusi bentuk radial ya, yang jika misalkan kita gabungkan sekarang dengan solusi spherical harmonicsnya, berarti Y R theta V ya, untuk kasus L sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan seperti ini. A sin KR per R ya. A ini adalah konstanta normalisasi ya. Konstanta normalisasi ya. Konstanta normalisasi ya, dikalikan dengan spherical harmonics ya pada 0, 0. L0, M sama dengan 0. Theta dan V. Ya, kita tahu bahwa spherical harmonics pada L sama dengan 0 dan M sama dengan 0 bernilai konstan. Ya. Maka secara umum kita bisa tuliskan di berikut ya. A sin KR ya. A sin KR per R. Ya, seperti berikut ya. Ya, kemudian yang terakhir ya, untuk kondisi syarat batas ya, atau pada R sama dengan A ya, kita dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut ya, bahwa U R sama dengan A sama dengan 0. Maka dari slide sebelumnya kita dapatkan hasilnya seperti ini ya, sin KA haruslah sama dengan 0 ya. Dengan tentunya A tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka di sini nilai KA sama dengan N dikalikan dengan P ya. Dengan N merupakan bilangan real. N merupakan integer ya, integer, bilangan bulat ya. Maka di sini solusinya ya, energi ya, solusi untuk energi ya utamanya itu kita bisa dapatkan adalah N kuadrat ya, P kuadrat, H bar kuadrat per 2 dikali M A kuadrat ya. Ini merupakan solusi atau nilai energi ya untuk nilai N tertentu ya. Kita lihat ini mirip dengan solusi infinite square well ya, yang sudah kita dapatkan pada pembahasan bab sebelumnya ya. Tapi yang perlu diingat di sini adalah solusi fungsi gelombang di slide sebelumnya dan solusi atau nilai energi ini sekali lagi hanya berlaku ketika nilai L sama dengan 0